Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Saya Denise Andre Juliana dengan NPM 1910 6311 864. Nama saya Meldi Frando Simanjuntak, NPM 1910 6311 884. Perkenalkan, saya Aji Santoso, NPM 1910 6311 852. Saya Debrina Nada Pramesti. Perkenalkan, nama saya Cici Widya, NPM 1910 6311 859. Perkenalkan, nama saya Helma Batara. Ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Halmahera Timur. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dijadikannya jurnal ini. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal ini, proses perencanaan untuk anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang dikerjakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda). Kabupaten Halmahera bertujuan agar membangun daerah dapat berjalan dengan efisien, efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Selain itu, diperhatikan juga garis koordinasi antara baik horizontal antara pemerintah tingkat legislatif dan eksekutif maupun vertikal pemerintah daerah dan masyarakat. Namun melihat kondisi yang ada di Kabupaten Halmahera yang kurang berkembang dan juga bisa dikatakan lambat, oleh karena itu penting menganalisis perencanaan APBD yang disusun setiap tahunnya oleh Bapeda di Kabupaten Halmahera Timur. Hal ini dimaksud agar tidak adanya kesimpangan antara pemerintah dengan masyarakat dengan harapan mencapai visi dan misi Kabupaten Halmahera Timur dalam rangka terwujudnya Halmahera Timur yang maju, mandiri, dan sejahtera. Saya akan menjelaskan proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Halmahera Timur. Yang pertama, ada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Dalam menyusun APBD, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 dan Nomor 13 Tahun 2006, di mana peraturan tersebut berisi tahapan proses penyusunan APBD yang dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa pada awal tahun, kemudian tingkat kecamatan, lalu tingkat kabupaten dan provinsi, dan yang terakhir tingkat nasional. Melalui musyawarah itu, didapatilah usulan-usulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang kemudian disinkronkan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dari Bupati dan Wakil Bupati. Yang kedua, ada penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan RKPD di Kabupaten Halmahera Timur menggunakan pendekatan teknoratis dan partisipatif. Pendekatan teknoratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan partisipatif diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, yang bertujuan untuk menampung aspirasi seluruh masyarakat. Selanjutnya, penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Dalam rangka penyusunan APBD, diperlukan kebijakan umum APBD yang disepakati bersama antara panitia anggaran yang dibentuk DPRD dengan pemerintah daerah yang diwakilkan oleh kepala daerah, yaitu Bupati Kabupaten Halmahera Timur. Untuk selanjutnya, dijadikan sebagai dasar penyusunan PPAS APBD tahun anggaran 2018. Untuk menyusun KUA dan PPAS, Bupati Kabupaten Halmahera Timur mengeluarkan surat edaran yang disampaikan kepada setiap Kepala Satuan Perangkat Daerah atau SKPD. Surat edaran Bupati yang dimaksud disiapkan oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD
bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang isinya memuat permintaan kepada setiap SKPD agar menyusun dan menyampaikan pra-RKA SKPD yang akan dilaksanakan atau dijadikan bahan untuk menyusun KUA PPAS. Berdasarkan surat edaran Bupati tersebut, setiap kepala SKPD dalam lingkup Kabupaten Halmahera Timur menyusun pra-RKA SKPD menurut bentuk yang telah ditetapkan. Dalam menyusun pra-RKA SKPD, setiap unit kerja yang ada di dalam SKPD masing-masing menyusun rencana kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sekaligus menetapkan rencana anggaran untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Ini adalah langkah selanjutnya setelah menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Karena pada proses ini, pemerintah dalam ini diwakilkan oleh TAPD, menyusun KUA yang bertujuan agar jika nanti terjadi masa transisi antara kebijakan APBD tahun berjalan dan tahun berikutnya, pemerintah dapat mengestimasi pengeluaran publik. Selain itu, dari proses penyusunan KUA dan PPAS ini dapat membangun kerjasama antara TAPD dan Bupati Halmahera Timur, SKPD, dan pihak legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Halmahera Timur, yang menjadi pihak-pihak terkait dalam penetapan KUA dan PPAS. Harapannya, kerjasama yang baik tercermin dalam penggunaan tanggung jawab dan otoritas yang benar sebagai pemimpin yang adil dan penetapan kebijakan dan batas anggaran, dan menghindari tekanan berlebihan dari orang-orang yang mementingkan diri sendiri daripada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu penyusunan rencana kerja anggaran atau RKA, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Rencana Kerja Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah atau RKA SKPD disampaikan oleh setiap kepala SKPD, Kepala Badan Perencanaan. Dokumen penyusun anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau SKPD sesuai dengan program-program yang direncanakan, disusun dalam format rencana kerja anggaran atau RKA SKPD. RKA SKPD ini disusun dengan harapan dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan dan sasaran serta korelasi antara besaran anggaran atau beban kerja dan harga satuan, dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan masing-masing SKPD. Saya akan melanjutkan proses perencanaan yang terakhir, yaitu proses penyusunan, pembahasan, dan persetujuan rancangan APBD. RKA SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati antara SKPD dengan TAPD digunakan untuk penyiapan Raperda APBD yang akan disampaikan oleh Bupati Kabupaten Halmahera Timur. Selanjutnya, sebelum dibahas dan diserahkan kepada DPRD, sebaiknya disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat desa sampai ke masyarakat kecamatan oleh sekretaris daerah, agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengetahui informasi, hak, dan kewajiban masing-masing dalam penyelenggaraan APBD tahun 2018. Namun, hal tersebut sangat jarang dilakukan karena berbulu oleh waktu. Raperda APBD baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur apabila telah disepakati dan disetujui oleh Gubernur Maluku Utara. Langkah ini terdiri dari 3 proses, yaitu pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah, yang kedua itu hasil evaluasi rancangan APBD, dan yang ketiga penempatan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi. Dalam hal ini ditemukan keterlambatan pada proses evaluasi APBD tersebut oleh Kabupaten Gubernur Maluku Utara, karena dalam sidang ini seluruh kabupaten dan kota menunggu bergilir sesuai pemasukan dokumen APBD. Ada kendala-kendala dalam proses perencanaan APBD. Di antaranya yang pertama itu ada pelaksanaan musrenbang. Pada tahapan musrenbang ini terdapat ketidaksinkronnya antara hasil musrenbang dengan aspirasi masyarakat, dengan hasil reses DPRD serta audiens bupati. Kendala yang kedua mengenai peran tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD.
Tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah juga sering mengalami kendala-kendala dalam memaksimalkan perannya dalam proses perencanaan APBD. Semuanya tidak terlepas dari beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun internal yang menghambat penerapannya. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa faktor yang menghambat peran TAPD di pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak TAPD dengan pihak legislatif maupun eksekutif, sehingga berdampak adanya penentuan jadwal yang kurang baik dan pada tahapan pembahasan yang terburu-buru karena adanya kesibukan dari pihak legislatif maupun eksekutif. Yang kedua, ketidaktegasan pemerintah tertinggi dalam memberikan peringatan terhadap SKPD. Kendala yang ketiga mengenai penyusunan KUA PPAS. Prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS merupakan perumusan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran atau KUA. Kebijakan umum anggaran memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPD, dan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya. Namun pada kenyataannya proses dari Musrenbang sudah bermasalah, sehingga tahapan pengajuan KUA PPAS juga tidak lepas dari masalah. Dari hasil penelitian, ditemukan ada dua hal yang sering terjadi dalam penyusunan KUA PPAS. Yang pertama, Bapeda selaku koordinator penyusunan APBD sering lambat dan juga belum melakukan kajian mengenai kebutuhan anggaran dan program kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap SKPD yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan hasil Musrenbang yang tidak menjadi pijakan dalam proses penyusunan anggaran, khususnya pada tahap KUA PPAS. Yang kedua, pihak TAPD belum memahami urgensi KUA PPAS. Urgensi di sini dimaksudkan yaitu keharusan yang mendesak atau suatu hal yang sangat penting, contohnya meningkatkan kedisiplinan. Dari kedua hal ini dapat diringkas bahwa KUA PPAS belum menggambarkan kebutuhan anggaran pada program dan kegiatan tiap SKPD. Oleh karena itu, harus ada catatan penting untuk Bapeda dan juga pihak TAPD agar lebih jeli dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas daerah. Kendala dari analisis penyediaan anggaran belanja di Kota Halmahera Timur. Di sini saya ngebahas tentang penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat kerja daerah atau RKA SKPD. Nah, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa RKA SKPD yang berisi program dan kegiatan sesuai kebutuhan SKPD, namun dibahas bersama DPRD masih ada evaluasi dari pihak DPRD, di mana hal ini menggambarkan bahwa sinkronisasi program dan kegiatan antara pihak DPRD eksekutif dan legislatif melalui kegiatan Musrenbang maupun reses anggota DPR serta audiens bupati belum berjalan maksimal seperti yang sudah dibahas pada poin pertama. Dengan demikian dapat dirangkum bahwa RKA SKPD belum mampu meyakinkan DPR sehingga dalam pembahasan masih dikoreksi. Nah, di mana hal ini memberikan gambaran bahwa RKA SKPD belum memuat program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harusnya anggaran ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, sebuah kegiatan yang dilakukan pemerintah berpangkal pada sakral prioritas. Dengan itu menimbulkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran untuk kepentingan publik. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Halmahera ini adalah dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa perencanaan APBD di pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur meskinya sudah harus menetapkan sistem e-planning, sehingga perencanaan APBD mulai dari bottom up hingga top down, dalam hal ini mulai tahapan Musrenbang.
Karena dengan menggunakan teknologi informasi perencanaan atau e-planning sebagai alat penyusunan RKPD, RKA, SKPD, perubahan dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, dan sesuai dengan arahan yang terkandung pada Permendagri nomor 33 tahun 2017. Dengan adanya alat bantu e-planning, Bapeda dapat memaksimalkan sistem juga mampu menyajikan analisis data informatif bagi pemangku kepentingan. Karena menurut Mierso, teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.